Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Duhai Allah yang maha menatap, golongkan kami menjadi orang yang selalu merasa ditatap oleh-Mu ya Rabb. Wahai yang maha tahu segala-galanya, golongkan kami menjadi orang yang yakin segala sesuatu diketahui oleh-Mu. Ya Allah, jadikan pertemuan ini membuat kami hakul yakin kepada segala janji jaminan-Mu. Hilangkan keraguan di hati kami. Ya Allah, lindungi kami dari niat yang salah, dari ilmu yang salah, dari amal yang salah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, maaf saya baru keluar dari rumah sakit, jadi low bed. Coba sambungkan tangannya begini, semua angkat. Angkat tinggi, ya, turunkan. Enak, enak tidak? Sekali lagi, ya, mulai ya. Bengkokkan ke kanan, mana kanan yang sama? Bengkok ke kiri, masya Allah, ke atas. Alhamdulillah, ya saudara duduk lama. Nikmat? Nikmat tidak? Mau kita ulangi 200 kali? Bukankah ingin nikmat? Nikmat itu diciptakan sedikit dan sebentar. Duren nikmat kalau sedikit dan sebentar. Makan duren 1 karung, jadi karungnya 2, dia dikarungin juga. Makanya yang ingin lama nikmatnya itu adalah syukur. Dan apa yang Allah berikan, nikmat yang paling lega, paling dalam adalah nikmatnya berbuat kebaikan dengan ikhlas. Jadi kalau ada yang merasakan kurang bahagia, itu ciri-ciri kurang banyak kebahagiaan, kurang banyak kebaikannya, dan kurang ikhlas dalam berbuat baik. Jadi salah satu yang membuat orang bahagia itu adalah kalau kita senang berbuat baik. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki nama Al-Muhsin, Allah yang maha berbuat baik. Dalam Al-Qasas 77, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Dan berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Saudaraku sekalian, wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kalau kita ingin bahagia, ingin mulia, ingin selamat, ingin husnul khotimah, kata-kata berbuat baik itu menjadi bagian dari diri kita setiap saat. Dan kebaikan kita tuh harus naik tingkatnya. Karena kita berbuat baik macam-macam. Ada yang berbuat baik supaya tidak dianggap jelek. Ada yang berbuat baik
supaya dianggap baik. Ada yang berbuat baik supaya orang jadi baik ke kita. Ada yang berbuat baik kepada adiknya supaya kakaknya mau sama kita. Ada yang berbuat baik untuk menjerat orang lain supaya hutang budi. Kan cukong begitu katanya. Terus kalau ada calon pejabat, calon aparat, tanya nomor rekeningnya, dikirim uang, belikan handphone baru, belikan tas yang bagus buat istrinya, ongkosi ke luar negeri, terus sampai dia hutang budi, tidak bisa berbuat adil lagi. Baik yang kita maksudkan adalah baik yang cuma satu, yaitu Allahumma inni as'aluka ridhoka wal jannah. Jadi kita berbuat baik cuma satu, agar Allah ridho kepada kita. Selesai. Itulah bahagia. Tidak setiap berbuat baik membuat kita bahagia. Enggak. Bahkan ada yang bikin jengkel, bikin sakit hati. Saya sudah ngebonceng dia ke sini ke pengajian, boro-boro nyumbang bensin. Terima kasih juga enggak. Amit-amit. Dia berbuat baik jadi amit-amit. Dulu dia sudah saya biayai sekolah sampai jadi sarjana, sampai jadi suami saya. Sekarang udah jaya, dia ninggalin saya. Tuh. Anak ibu yang hamil, ibu yang melahirkan, ibu yang menyusui, udah gede, kamu melupakan ibu. Oh, kurang ikhlas ya. Makanya kalau mau berbuat baik yang bikin bahagia harus benar-benar ikhlas. Kama ahsanallahu ilaik, Allah berbuat baik kepada kita, enggak ngarep apa-apa dari kita. Karena Allah mah nggak perlu apapun. Kalau kita nggak mungkin nggak ngarep apa-apa. Tapi ngarep-ngarepnya dari Allah, bukan dari makhluk. Jelas hadirin? Kalau Allah berbuat baik ke kita karena mau saja Allah berbuat baik, karena Dia Al-Muhsin. Kalau kita berbuat baik nggak bisa tanpa harapan. Nah, putus harapan dari makhluk, hanya berharap dari Allah, jadi bahagia. Jelas enggak ini teh? Jangan bikin emosi. Ada orang yang berbuat baik karena dia berbuat baik ke kita, balas budi, normal. Ada orang yang berbuat baik kepada orang yang tidak berbuat baik ke kita. Oh, bagus. Dia manyun, kita senyum. Dia enggak nyapa, kita nyapa. Itu udah grade-nya lebih tinggi. Kalau senyum ke senyum, impas. Assalamualaikum, waalaikumsalam, impas. Kecuali begini, assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah naik. Karena dia sudah memberi. Dia ngirim telur puyuh, kita kirim telur bebek, naik. Tapi kalau dia ngirim telur puyuh, kita kirim telur cecak, turun hadirin. Tuh telur cecak, ndog cak-cak. Ini penting ya. Kata dokter saya nggak boleh banyak bicara. Bagaimana saya duduk di sini nggak bicara? Untuk bicara ini habis 2 labu infusnya, tapi nggak boleh saya ceritakan ya, karena nggak boleh menceritakan penderitaan. Tapi asal tahu aja. Sampai di mana?
Ada orang berbuat baik untuk membalas kebaikan biasa, tapi kalau membalas lebih baik dari orang berbuat baik naik. Kalau sama impas. Ada orang yang berbuat baik kepada yang tidak berbuat baik ke kita, naik. Tapi yang paling top adalah berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Ini dia orang yang benar-benar memiliki kualifikasi akhlak yang baik yang dicontohkan Rasulullah SAW. Kita simak Fusilat 34-35 ya. Siapa yang bantu bacakan? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tastawil hasanatu wa las sayyi'ah idfa' billati hiya ahsanu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. Dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Idfa billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan di antaramu dan dia akan seperti teman yang setia, dan sifat-sifat baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang memiliki keberuntungan yang sangat besar. Jadi teman-teman, mana yang lebih manfaat bagi kita? Yang memuji, yang diem, yang mencaci? Jawab. Tuh kan diam, saya udah menduga. Mana yang lebih manfaat bagi kita? Yang memuji, yang diem aja, atau yang mencaci? Apa? Mana yang paling kita sukai? Yang memuji, yang diam, yang mencaci? Pusing. Yang benar saudara jawabnya, jangan bikin jengkel. Nafsu senangnya dipuji. Bahaya kalau kita senang dipuji. Orang yang senang dipuji cenderung dekat dengan sifat munafik, lebih sibuk membangun topeng daripada isi. Karena pujian manusia hanya bisa lihat topeng kita. Wah, kamu keren, awet muda, dijamin dia akan banyak ke salon. Kamu langsing, tahan napas seharian. Kamu putih, direndam semalaman. Pokoknya orang yang senang dipuji manusia, dengerin, pasti lebih sibuk membangun topeng. Padahal Allah yang zuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati dan amal. Orang senang dipuji manusia sibuk dengan topeng. Orang yang senang dipuji Allah sibuk ngebersihin hati dan memperbaiki amal. Jelas? Dipuji manusia bikin senang enggak? Semu. Orang yang senang dipuji orang enggak akan tenang, karena takut orang tidak memuji dia. Dan ketika pujiannya tidak cocok dengan yang dia inginkan, kecewa. Makanya maaf Bu,
Ibu, jangan centil ya. Centil itu DTA, derita tiada akhir. Jadi orang mah lebih sibuk membagus-bagus hati, memperbaiki amal, itu yang membuat bahagia. Kalau hanya topeng capek, pasti capek. Karena hati tidak akan cocok dengan dunia berikut isinya. Hati itu cocoknya hanya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya stop pengen dipuji manusia, sibuk ingin dipuji Allah, termasuk dalam berbuat baik. Siap nih untuk mencapai makom tinggi di dalam qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Membersihkan hati itu perlu mujahadah. Tidak cukup hanya dengar ceramah ini. Kalau dengar ceramah ini paling tinggi tingkatannya paham, bukan bisa. Ada tahu karena mendengar, ada paham karena belajar, ada bisa karena bermujahadah. Nah, banyaknya orang belajar agama senang sampai tahu dan paham, tapi sedikit bagi yang mau mujahadah. Yang dibahas ini adalah ilmu mujahadah. Si nafsu senangnya dengan orang yang baik, yang muji, tapi bagi orang yang ingin naik kualitas dirinya, yang dicari justru orang-orang yang nyakitin. Nggak usah dicari, ada sendiri kok ya. Makanya berbahagialah para suami yang punya istrinya rewel, comel, bawel, wah legit hadirin. Berbahagialah para suami para istri yang suaminya kurang ideal, banyak ngomong, galak dan sebagainya. Kenapa? Ini potensi untuk meningkatkan kemarifatannya tinggi sekali. Ujian kemarin, aduh ceramahnya di Pulau Bintan, jauh nyebrang ke laut, dan sambutannya juga mantep sehingga acara saya jam 11 mulainya. Pulang malam nyebrang laut berkali-kali begitu. Memang banyak dosa sih ya, jadi sakit. Maaf ya. Sampai di mana tadi itu? Memori suka lemot begini. Kenapa? Satu, kalau kita disakitin orang ya dalam skala tertentu. Kalau kita disakitin orang, satu, kita harus syukur. Syukur apa? Syukur bukan kita yang zolim. Kayak hilang dompet, itu sabar atau syukur? Syukur, bukan kita yang jadi copetnya ya. Serius? Syukur. Kalau ada orang menghina, bukan kita yang menghina. Kalau kita ditipu, syukur bukan kita yang jadi penipu. Kalau orang licik ke kita, syukur bukan kita yang licik ke orang. Karena kalau Allah enggak nolong, kita berpotensi juga berperilaku sama. Ya seperti ada kasus ya di Jakarta ini, ada seseorang ya, syukur bukan kita yang jadi dia ya. Coba kalau saya yang jadi dia, saya ketiba dosanya. Makanya kalau ada orang bersikap kurang baik, yang pertama syukurnya adalah alhamdulillah kita tidak jadi dia. Dua, kita dapat pelajaran dari orang yang menyakiti kita tuh. Betapa buruknya orang yang menghina, betapa buruknya orang yang memfitnah, benar? Betapa buruknya orang yang ngemplang utang, betapa buruknya orang yang cepat marah. Dengan melihat perilaku itu, kita jadi bertekad, saya tidak mau memiliki kelakuan yang sama. Jelaskah hadirin? Ini penting. Tidaklah kita dipertemukan dengan berakhlak buruk, kecuali jadi pelajaran bagi kita agar kita tidak melakukan hal yang sama. Jadi kalau kita ditipu, bulat di hati, tidak akan pernah nipu kepada siapapun. Kalau kita difitnah, bulat di hati, tidak akan pernah memfitnah siapapun. Kalau kita dikhianati,
bulat di hati, tidak akan pernah saya berkhianat. Jelas. Kurang jelas nih, ngangguknya nggak legit hadirin. Jelas. Kurang dalam ngangguknya, jelas. Waduh, bikin hati saya bahagia hadirin. Tiga, syukur apa yang ketiga? Kalau ada orang yang menyakiti kita, syukur yang ketiga adalah orang yang menyakiti itu jadi ladang mujahadah bagi kita. Orang yang menyakiti itu menggugurkan dosa kita. Kalau kitanya benar, ingat ya, kalau kita benar, kemudian kita diperlakukan jelek oleh orang lain, itu adalah tambahan karunia. Kita udah melakukan yang benar, terus dihina, itu tambahan karunia. Bukan kalau kita bersikap hina, lalu dihina, ya itu mah persekot ya atas kehinaannya. Tapi kalau kita bertindak tidak salah, tidak melanggar, terus dihina, itu pasti ada sesuatu di sana. Halo, jelas nggak nih? Jadi jangan sakit hati, di kantor sudah jujur, dipecat, itu tambahan karunia. Kenapa sudah jujur dipecat tambahan karunia? Boleh jadi nanti dia akan diberikan usaha mandiri oleh Allah yang lebih barokah. Dulu ya ada seseorang yang berpoligami, kemudian dihina rame-rame. Itu apa? Jangan suka ikut campur hadirin. Masih ingat? Itu kan 10 tahun yang lalu. Ada yang belum lahir. Dulu padahal apa yang salah? Tidak berzina, tidak selingkuh, sah menurut agama, sah menurut negara, tapi tetap dibully abis-abisan itu. Bertahun-tahun dihina, kata guru saya, ini tambahan karunia ya. Bener aja sekarang Darut Tauhid berubah jadi jauh lebih baik. Anak-anak, santri, mudah-mudahan sayanya juga barokah daripada dihina rame-rame. Dan gak bahaya dihina, yang bahaya tuh kita bersikap hina atau kita yang menghina. Jadi ketika kita berbuat benar, dihina, diperlakukan kurang baik, itu nambah kebaikannya, pahala nambah, dosa gugur ya. Nah yang keempat, syukurnya apa? Coba Mike Tyson jadi juara dunia tinju, apakah berlatih sendiri? Perlu lawan, benar? Apakah lawannya yang lemah, misalkan TK, kelepek KO ya, atau kena anginnya aja KO? Enggak kan? Dia cari sparring partner, lawan yang tangguh, yang tahan pukul, yang pukulannya lebih keras, lebih cepat. Akibatnya Mike Tyson bisa lebih tangguh karena dia sparringnya adalah yang tangguh. Benar? Ini realita. Coba saudara, mana yang lebih mengesankan? Jago berkuda, naik kuda Arab yang tinggi besar, atau jago berkuda naik kuda lumping? Coba, mana yang lebih mengesankan? Kan kurang wibawa kesini lari-lari ibu pakai kuda lumping. Di pesantren kami ada kuda 34, ada satu kuda putih ya, tidak terlalu besar, tapi berani sekali kuda ini. Sampai kuda-kuda besar itu takut oleh dia. Dan santri pun takut oleh dia, termasuk yang bicara ini. Tapi ada satu santri SMP penghafal Quran yang tidak ada takutnya, dan kuda itu nurut sama dia. Satu-satunya yang berani masuk kandang, dia baca Quran, masuk ke kandang, pegang, nurut. Saya nggak berani itu. Nah, gara-gara dia menaklukkan kuda hebat, ya kuda galak, dia jadi lebih disegani. Benar? Coba kalau kita menaklukkan kuda lumping, diam, tetap nggak ada wibawa. Ini kita tidak nantang kepahitan ya,
tetapi nyata sekali dalam kehidupan kita akan ada orang-orang yang berbuat tidak baik ke kita, yang biasanya kita anggap mereka tuh sebagai sumber musibah. Sekarang kita robah, mereka menjadi sumber mujahadah. Setuju? Nggak setuju wajahnya mah. Serius hadirin, karena tidak ada makom tinggi yang bisa diraih dengan pujian. Nggak bisa. Makom tinggi itu diraihnya dengan ujian, bukan semata-mata kesenangan. Makanya kalau ada orang yang tidak bagus ke kita tuh, langsung hati kita tuh ini, idfa billati hiya ahsan. Dia ngomong jelek, kita jangan balas dengan ngomong jelek. Monyet lo, bukan manusia, men. Monyet lo, apa nying? Sama jeleknya. Kalau nanti takdirnya ada ya, assalamualaikum, udah nggak apa-apa. Itu bukan urusan kita. Itu kan bibir dia. Kita punya bibir sendiri. Kita tidak boleh intervensi kepada bibir orang. Apa kabar? Biasa aja lalu, nggak usah banyak omong loh. Ini ingat ya, masih ingat tidak yang ibu-ibu belanja itu? Masih ingat? Coba jelaskan deh. Ada ibu-ibu belanja jeruk, mangga. Bi, berapa mangga ini? Si ibu rewel banget. Udah saya tulisin mangganya, lihat dulu, baru nanya. Tersinggung si ibu. Kok tukang dagang seperti itu sih ngomongnya? Ibu-ibu kok rewel banget sih kasih tahu? Amit-amit, baru sekarang saya lihat tukang dagang tidak sopan seperti kamu. Sama, saya juga baru sekarang lihat tukang beli kayak kamu. Itu kerudungnya membesar karena mungkin rambutnya berdiri. Saya nggak akan beli di sini seumur hidup. Biarin, masih banyak pembeli yang lain. Pergi seumur hidup. Masuk mobil, brak, ditutup pintunya keras. Kata suaminya, ada apa mah? Diam pak, ini urusan harga diri perempuan. Suami yang nggak punya salah dimarahin. Datang anak dari belakang, ibu mana mangganya? Apa kamu? Jungkal. Coba ini korbannya. Untung ada jamaah yang pulang pengajian dari ini ke sana. Ya namanya juga cerita hadirin. Sesuka saya, nggak usah protes. Bu, berapa mangga ini? Si ibu sama ada kayak yang tadi rewel nanya melulu. Itu tiap mangga udah saya tulisin pakai spidol. Oh maaf, jarang ada harga ditulisin spidol begini mangga. Bu nggak usah rewel, beli atau enggak? Beli deh, beli sekilo. Keren-keren cuman sekilo, nyapain 5 kilo kayak bu. Perlunya sekilo. Bayar. Bu, ini harganya 15.000, duit ibu 20.000, berarti kembalian 5.000. Sedekahin ke saya ya. Saya lagi nggak punya duit bu. Orang sedekah tuh digugurkan dosanya loh bu, ditingkatkan pahalanya, ditolak bala dan musibah, dilipat gandakan rezekinya. Ibu mau kan kayak gitu? Mau kan? Mau deh. Ya udah sedekah sama saya makanya. Ya sok silakan. Ibu, cuma 5.000 tuh kecil, jangan sombong ya, nanti nggak ada pahalanya. Baik deh, baik, terima kasih deh, biasa aja lah bu. Ya mangga. Dilihat oleh si ibu yang kerudungnya membesar tadi. Sini kenapa bisa sabar gitu sama tukang dagang error itu? Bu, saya juga sama asalnya kayak ibu, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit jengkel. Akhirnya saya kena penyakit komplikasi bu. Saya kena penyakit darah tinggi dan kurang darah, serta darah kental. Bayangkan itu kacau. Ada gitu yang kayak gitu. Serta kali gata,
dan ambeien karena saya neken marahnya. Ibu terus jadi gimana bisa sembuhnya? Sekarang saya sembuh. Apa rahasianya? Rahasianya adalah saya tidak mau diatur oleh keburukan orang lain. Ulangi. Sekali lagi. Yang mantap. Ya, orang mau milih mulut jelek gitu, si Bibi mau ngomong gitu, itu kan pilihan dia. Kita kan punya mulut sendiri. Si Bibi mau jutek kayak gitu, itu pilihan dia. Saya boleh milih dong akhlak saya. Si Bibi omongannya jelek, itu kan pilihan dia. Saya nggak mau dia ngomong jelek, saya ngomong jelek, dia melotot, saya melotot, dia menghina, saya menghina. Kalau gitu ngapain saya sekolah tinggi-tinggi kalau bisanya cuma niru kejelekan orang? Benar? Benar? Pilihan saya idfa billati hiya ahsan, tolak keburukan dengan cara yang lebih baik. Nah ini hadirin, Rasulullah SAW kan begitu, dijambak lehernya, siap sampai merah di sini. Enggak tuh, enggak marah. Mana rezekinya? Bagi-bagi. Suruh dibayarin hutangnya. Saudara nggak usah coba-coba gitu ke saya ya. Makom saya beda ya. Dihina, ditumpahin kotoran unta dulunya waktu di Mekah. Tetap tenang dulu, dalam batas-batas tertentu benar-benar kita jaga. Di Taif dilemparin batu, malah dibalas dengan lemparan doa. Benar? Hasilnya lihat, terbuka semua kebaikan ke sana sini. Makanya kita harus mulai punya tekad, saya harus meningkat kemampuan saya menyikapi orang-orang yang berkata tidak buruk, bersikap buruk kepada saya. Siap ini hadirin? Dan ini ladang mujahadah, karena pasti ada. Mungkin pulang dari sini ada di bus ya, ada yang ngomong gak enak, ada yang celetak-celetuk, itu hidung kutil. Tinggal jawab aja, kutil dalam bentuk hidung ya. Dengar. Ini saya juga pernah dapat episode begini. Udah gaya-gaya, suatu saat diundang ceramah takdir ya, ceramah di Amerika. Ada di sebuah tempat jamaah Indonesia ceramah, ada tuh ibu-ibu di depan, selfie aja dia. Yang lain motret saya, dia motret dirinya sendiri. Saya udah rada jengkel, ini si ibu teh beda dari yang lain ya gak? Orang, tapi selesai ceramah ngacung, Ustadz saya boleh nanya? Oh iya Bu, saya tetap berusaha baik ya sesuai dengan ceramah. Silahkan Bu, walaupun udah mulai enek ya. Ibu saya, Ustadz boleh saya nanya? Silahkan. Ustadz maaf ya, saya lihat Ustadz tuh di TV tuh tinggi, besar, putih, aslinya pendek, hitam. Oh aduh, itu hadirin, Selasa itu Pak tusuk sate segede jeleb ke sini, keluar dari sini. Aduh, itu seumur-umur tablik baru itu ada pertanyaan seneng celeb itu. Saya tiba-tiba enek aja Pak. Tapi pikir-pikir, apa yang salah omongan si ibu? Si ibu hari-harinya sama bule ya nggak? Lihat saya udah jelas hitam ya. Tambahan lagi selama di Amerika tuh kerjanya berkuda, ceramah berkuda, jadi hitam gitu. Cocok. Orang bule tinggi-tinggi, lihat saya kan di bawah standar bule, sebut pendek. Jadi bukan menghina itu Madin, menyatakan fakta yang tidak pada tempatnya gitu. Tapi dah 55 tahun baru kali itu, sekali-kalinya tuh yang paling jelas tuh.
Nah, kita harus siap menjadikan momen-momen ini momen latihan, ya. Jadi kalau menemukan hal-hal yang gak enak, itu langsung hati ini ladang mujahadah saya. Jangan dilepaskan tuh. Idfa billati hiya ahsan. Kita ketemu teman pelit, jajanin. Dia nggak mau senyum, kita senyum, ya. Dia meremehkan, kita hargai. Pokoknya melawan terus dengan kebaikan. Sama ibu-ibu juga. Kalau punya suami cuek, acuh, tetap baik. Dia makin acuh, ibu makin baik, makin sopan, makin ramah. Terus polkan, dipolkan kebaikannya. Bukan supaya dia baik ke kita, Bu, supaya Allah makin ridho ke ibu. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Tiada balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan. Demi Allah, Pak, yang ngebulak-balik hati itu adalah Allah. Fusilat tadi menunjukkan, ya, orang yang menyikapi keburukan dengan cara yang baik, dibalikin tuh. Hati yang sebel bisa jadi sobat. Asli nih, Pak. Karena hati itu dibulak-balik oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ibu berharap suaminya soleh dan sekarang kurang soleh, jawabannya lakukan yang terbaik, sebaik-baiknya, setulus-tulusnya. Mau makan apaan tuh, mah? Nasi goreng, jelek banget makanan kayak gitu. Insya Allah, Pak. Oh gitu ya. Jangan, hadirin. Silahkan, Pak. Gak enak mah, gak enak makanannya. Ya insya Allah nanti diperbaiki. Baik. Ibu udah dandan apa kamu kayak kesemak begitu, nggak jelas bentuknya. Ya insya Allah nanti jadi buah pir, ya. Pokoknya ini serius, hadirin. Kalau saya diajarin guru saya memang begini, Pak. Jadi hari-hari itu harus mujahadah. Ketemu dengan orang yang berbuat nggak enak tuh bener-bener ladang bagi kita untuk mengupgrade kualitas kesabaran, kualitas keikhlasan. Jadi kalau kita misalkan berbuat baik, terus orang berterima kasih, itu nafsu kita suka. Nggak ada apa-apanya buat latihan. Yang bagus itu kita ketemu orang dan dia tidak berterima kasih. Naik itu kan. Terus mending nggak berterima kasih. Oh kan lagi latihan. Lebih nggak enak lagi ngedorong truk mogok, maju dan dari knalpot ke sini, dan dia maju aja begitu. Ya itu tambah lagi rezekinya, ya nggak? Udah bisa nolong orang, kesebrot knalpot, itu bagian dari dosa, ya. Dan nggak tiap hari disebrot knalpot. Memang begitu, teman-teman. Mau mujahadah tuh begitu. Sampai nanti tiap ketemu kesempatan terus berbuat. Dosen misalkan tugas akhir enggak, terus baik aja. Doakan yang baik, sikapnya sopan, ramah, doa. Banyak kebaikan kepada orang yang enggak baik. Dan lillahi ta'ala. Yakin Allah melihat apa yang dilakukan. Yakin Allah tidak akan menyia-nyiakan. Innallaha la yadi'u ajral muhsinin. Innallaha, sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan seorang muslim, seorang muhsinin, orang-orang yang berbuat baik, muhsinin. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Jelas, hadirin? Siap ini? Ayolah. Mau orang tahu atau tidak tahu tetap baik. Mau orang berterima kasih, tidak berterima kasih, tetap baik. Mau orang menghargai atau tidak menghargai, tetap baik. Mau orang menghargai atau bahkan meremehkan kebaikan kita, tetap berbuat baik. Pokoknya mengerangsek aja terus berbuat baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dihina oleh manusia, tetap dihidupin, kasih makan. Benar? Ya, orang-orang kafirin musyrikin kan ciptaan Allah. Mereka tidak percaya ke Allah. Dihidupin, kasih makan, kasih rumah. Pokoknya kita pun berbuat baik aja terus. Jangan setengah-setengah. Siap? Memang yang paling mantap adalah berbuat baik kepada orang yang paling kita sayangi, yang menyakiti kita. Aduh, legit ya.
Ini memang dunia mujahadah kayak gini Pak. Bukan dunia pujian, penghargaan, kekaguman. Bukan dunia kelapangan. Kalau mau naik iman, ya memang dunianya dunia kepahitan. Di dalam ilmu orang-orang yang mujahadah ingin dekat dengan Allah, kepahitan itu bagian daripada hari rayanya Pak. Jadi bukan pujian yang kita nikmati, itu justru cacian, penghinaan, kepahitan, sakit, dipojokan, diremehkan. Mujahadah, latihan untuk terus bisa bersikap baik dalam situasi tersulit sekalipun. Sepakat tidak nih? Sepakat tidak? Oh, kalau dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit lebay, dikit-dikit cengeng, dikit-dikit pundung, oh itu mah nggak ada bahagianya seumur hidup. Karena tiap waktu bakal ada yang nggak enak. Kita harus makin imun dari orang-orang yang menyakiti itu, ya. Nanti kemuliaannya ada di sana. Dan jangan lupa doakan kebaikan yang banyak, ya. Jangan suka doa jelek kepada yang menyakiti kita. Misalkan dia berutang nggak bayar, kita doakan sing mencret. Nah, kapan bayarnya? Ya nggak. Tiap punya uang dipakai berobat. Atau misalkan ada seseorang yang mau nikah dengan saudara tapi batal jadi menikah dengan teman saudara, jangan doa jelek, sing rusak rumah tangganya, jangan. Sing akur ya Allah, sing sakinah. Oh ya Allah, Engkau tahu perihnya hati ini ngedoa, aduh ya Allah dipaksain, please mengertilah perasaanku ya Allah. Berani enggak doa kebaikan kepada orang yang berbuat jelek? Oh, pokoknya ingat ya, kalau mau baik itu pol, jangan setengah-setengah. Kayak ngasih uang, ada yang ngasih uang dilemparin gitu dari jendela, jangan. Buka jendelanya, kasihkan dengan cara yang baik. Dek, kalau mau ngasih misalkan ke seseorang, sing soleh ya, sing jadi ahli sholat, kasihin, jangan begitu. Kalau mau berbuat baik maksimalkan, karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Bahkan menyembelih binatang saja pisaunya itu harus setajam mungkin. Ada hadis nih saya bacakan. Allah sesungguhnya innallaha muhsinun yuhibbul ihsan. Sesungguhnya Allah itu maha berbuat baik, lagi mencintai orang-orang yang berbuat baik dalam segala sesuatu. Karena itu bila kalian membunuh, hendaklah melakukannya dengan cara yang baik. Jika hendak menyembelih korban, maka sembelihlah dengan cara yang baik pula. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan membuat senyaman mungkin sembelihannya. Jadi kalau mau menyembelih kurban atau hewan tuh sing tajam dan dinyamankan gitu. Karena Allah tuh mencintai kebaikan dalam hal apapun juga. Makanya seperti sampah gitu ya, simpan pada tempatnya, itu jadi kebaikan. Bangun tidur, selimut dirapihkan sendiri, itu pun jadi kebaikan. Ke toilet, daripada diam gosek-gosek pinggirnya tuh ya, bersihkan, itu jadi kebaikan. Habis makan cuci piring sendiri sambil istighfar, niat meringankan beban, jadi kebaikan. Pokoknya di mana ada kesempatan lakukan, dan itu tabungan terus. Apalagi nolong orang. Ada ibu-ibu misalkan bawa belanjaan berat, ibu perlu saya bantu. Ah, kamu maling ya? Bukan bu, memangnya wajah kayak gini kayak maling? Iya, kemarin kan saya kemalingan kayak wajah kamu. Ini makin lengkap, hadirin pahalanya. Oh gitu bu. Enggak bu, insya Allah saya bu. Nggak mau ah, saya takut kecurian lagi. Ya deh, baik bu, maaf ya bu. Itu mungkin terjadi begitu ya. Kita niat berbuat baik, kita nemu dompet, dikasihin, mana isinya? Saya nemunya, bohong kamu ngambil isinya. Enggak pak, tadi ada 200.000. Kalau bapak menyangka saya mencuri, saya tidak mencuri. Kalau bapak ingin uang 200.000, bisa pakai uang pribadi saya, silahkan pak, mudah-mudahan manfaat. Allah menyaksikan. Nah pergi ya, dilihat itu oleh Allah.
nggak dirugikan, nggak ada yang dirugikan. Nah, besar harapan setiap saat tuh kita begitu hadirin. Jadi orang baik aja, di mana kesempatan nolong. Kadang jengkel, kadang sakit hati, kadang ada yang meremehkan, mau duduk, tempat duduk kita dipakai orang, ya udah nggak apa-apa. Atau lagi sholat, misalkan ada yang kakinya kan sangat lebar, sehingga kita jadi nggak kebagian, nggak usah diinjak kelingkingnya, punten gitu ya. Serius Pak, ini akan terjadi setiap saat kayak gini. Belanja juga ada yang pelit, ada yang baik. Pokoknya tidak ada satupun kesempatan kecuali harus jadi kebaikan. Baik kepada orang baik, kepada yang kurang baik, kepada yang tidak baik. Semuanya bagi kita ladang mujahadah. Sepakat? Terima kasih hadirin. Bulan depan ada IPO rencananya di hari Ahad itu awalnya ya, dan ada Syekh Ali Jabir dalam acara kita bulanan ini. Ajak yang lain ya. Sudah cukuplah segitu ya rekan-rekan. Ilmu dari Ustadz tadi sudah sangat banyak. Kalau dari saya sih sederhana saja, jadikan setiap waktu mujahadah. Jangan lewatkan kesempatan meningkatkan kualitas diri lewat orang-orang yang berbuat kurang baik kepada kita. Sepakat? Kalau kita sudah terlatih menghadapi orang-orang yang tidak baik, hidup kita akan jauh lebih nyaman. Dan anehnya orang bisa berubah jadi baik ke kita tuh Pak. Jangan heran ya. Ibu kalau baik terus ke suami yang kurang baik, nanti pada waktunya dibalikan hatinya oleh Allah. Bapak juga berbahagialah kalau istrinya kurang baik ya Pak ya. Kenapa nggak ada yang bahagia gitu? Terus aja jadi suami yang baik Pak, all out. Nanti waktunya dibalikan hatinya. Ini janji Pak, janji Allah. Allah yang membulak-balik hati orang yang sikapnya bermusuhan pun bisa jadi sahabat karib. Apalagi yang diikat oleh rumah tangga. Kalau kita terus berlomba-lomba berbuat baik, Allah lah yang membulak-balik hati. Masya Allah. Baik hadirin, kita akan segera tutup dengan zikir dan doa ya. Rupanya masih ada yang masih ingin infak ini. Boleh kita infak lagi yang lebih banyak supaya barokah, supaya doa kita makin mustajab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم
قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Hadirin, mari sejenak kita tundukkan hati kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji majelis ilmu, majelis zikir adalah salah satu tempat Allah mengampuni dosa hamba-hambanya. Tidak ada yang mengancam hidup kita selain dosa kita sendiri. Tidak ada yang mengundang bencana bagi diri kita selain dosa dan maksiat kita sendiri. Tidak ada yang membuat kita nelangsa dalam hidup, dirundung berbagai persoalan dan petaka, kecuali diundang karena dosa-dosa kita sendiri. Allah tahu setiap dosa dan maksiat yang kita lakukan. Allah tutup-tutupi sehingga orang lain tidak tahu kebusukan kita yang sesungguhnya. Orang lain tidak tahu kehinaan kita yang sesungguhnya. Dan Allah berikan kesempatan kita bertobat. Dan Allah menjanjikan ampunan tiada bertepi bagi hamba-hamba yang bergelimang dosa, yang mau memohon ampunannya. Hadirin, Rasulullah SAW tanpa dosa 100 kali beristighfar. Bagaimana niat kita yang bergelimang dosa? Marilah kita istighfar yang tulus sambil kita buka lembaran-lembaran hitam, lembaran-lembaran kelam, dan kita mohonkan ampunan Allah yang maha mendengar, yang maha dekat, yang memperhatikan dan maha pengampun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna minat tawabin ya Allah, wa ja'alna minal mutatahhirin, wa ja'alna min ibadikas sholihin. Ya Allah, terimalah istighfar kami ini ya Karim. Astaghfirullahaladzim, 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 Astaghfirullahaladzim. Istighfarlah hadirin. Astaghfirullahaladzim. Istighfar sambil ingat masa lalu kita yang hidupnya bergelimang dosa, yang hidupnya kotor. Istighfar yang musyrik, yang punya Tuhan yang lain selain Allah. Astagfirullah, yang menuhankan duniawi, menuhankan harta. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang hidupnya munafik, yang hidup membangun topeng padahal isinya busuk. Segala dibuat bagus demi dipuji orang. Istighfar, astagfirullah, ya Allah. Istighfar yang durhaka. Ingat dosa ke orang tua hadirin, yang air susu dibalas dengan air tuba, yang jarang tersenyum kepada ibu bapak. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang jarang membahagiakan orang tua. Istighfar yang menyia-nyiakan orang tuanya sendiri di masa tuanya. Istighfar yang sering berbuat durhaka.
Astagfirullahaladzim. Istighfar hadirin yang kata-katanya suka menyayat hati ibu, bapak. Bagaimanapun juga orang tua, darah dagingnya pada tubuh kita. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astagfirullahaladzim. Istighfar yang pernah berzina, mendekati zina, yang matanya kotor, yang ahli maksiat, yang sering melihat yang diharamkan Allah. Istighfar. Mudah bagi Allah mengambil mata ini. Aduh ya Allah, astagfirullah. Yang pikirannya selalu kotor, astagfirullah. Yang telinganya kotor, senang mendengar aib, astagfirullah. Yang mulutnya kotor, ya Allah, astagfirullah. Yang suka berdusta, bergibah, astagfirullah. Istighfar. Yang pernah mendekati zina, tubuhnya Allah pasti melihat. Yang pernah tergelincir berbuat hina, pasti disaksikan oleh Allah. Astagfirullahaladzim. Istighfar. Yang masa lalunya kelam, yang masa lalunya hitam. Aduh ya Allah. Yang hidupnya berlumur dosa dan maksiat. Istighfar. Yang berulang-ulang berbuat dosa padahal tahu itu dosa. Ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut, ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, jadikan saat ini saat mustajab doa. Betapapun kami berlumur dosa, betapapun hidup kami sedikit sekali amalnya, kami mohon ya Allah, majlis ini majlis yang Engkau ijabah doa-doanya. Ya Allah, Engkau maha mendengar, Engkau yang mengumpulkan kami, Engkau yang menghidupkan kami, Engkau yang mengislamkan kami, Engkau yang menutupi aib kami, Engkau pula yang kuasa menghapuskannya. Ya Allah, janjimu pasti. Ya Allah, taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Amin. Doalah hadirin masing-masing. Amin ya Allah. Jangan ragu-ragu hadirin, doa bisa menjadi jalan berubah takdir. Amin ya Rabb. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Doakan kota Jakarta ini hadirin supaya dipimpin oleh orang yang beriman kepada Allah. Minta hadirin ke Allah. Ya Allah. Amin ya Rabb. Ya Allah, kulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rzuqnal istiqamah ya Allah. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinika wal iman. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, karuniakan kepada kami para pemimpin yang beriman padamu, yang bertauhid ya Allah, yang berakhlakul karimah,
yang amanah ya Allah. Kami berlindung kepadamu dari para pemimpin yang tidak beriman padamu, yang tidak beriman kepada Rasulmu, yang tidak berakhlak ya Allah. Na'udzubillahi min zalik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih hadirin. Mohon maaf, mohon doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kajian tauhid kita hari ini. Insyaallah kita akan bertemu kembali pada Ahad 14 Mei